menawarkan sesuatu yang jarang mungkin yang diperlihatkan di industri film Indonesia gitu. Dimulai dari genre-nya dulu sebagai film action pencurian, bukan yang pertama sih, tapi ini mungkin menjadi yang standar baru lah semoga untuk perfilman action dan pencurian di Indonesia. Selain itu yang ditawarkan juga pastinya drama yang tidak cuma action gitu ya, nggak cuma berantem atau lari-lari apa segala macam atau car chase, tapi juga ada drama yang pada akhirnya membuat sesuatu yang relatable lah sama terutama mungkin anak-anak muda di Indonesia gitu, dengan karakter Piko dan Ucup dan persahabatannya. Semua orang pasti punya sahabat gitu ya, atau misalnya Ucup sama Vela ada PDKT atau Piko dengan Sarah yang emang udah pacaran lama punya karakter bucin, atau Gofar Tuktuk sebagai kakak adik. Jadi walaupun kita di sini tergabung dalam sebuah komplotan pencurian gitu ya, tapi masing-masing dari kita juga punya sisi drama masing-masing yang buat gue pribadi harusnya bisa relate lah sama anak-anak di Indonesia. Menurut gue emang dramanya itu sangat dekat gitu, kita bisa temuin di kehidupan kita sehari-hari yang membuat sepertinya menonton ini kayak menonton diri kita sendiri gitu. Kayak kita ngerasa bercermin mungkin saat kita menonton film Mencuri Raden Saleh ini gitu. Dan kalau untuk ngebahas dari sisi karakternya sendiri, kalau Ucup ini emang bisa dibilang untuk dari sisi drama dari filmnya sendiri, dia adalah orang yang sangat menempatkan dirinya itu di atas Piko gitu dalam segala hal gitu. Jadi kayak apapun yang dibutuhkan sama Piko, Ucup tuh kayak selalu sedia, selalu siap siaga, dan dia kayak ngerasa semacam mungkin punya hutang budi gitu, dan kayak ngerasa dia soulmate yang harus selalu Ucup lindungin. Bromance lah. Bromance abis. Bal, soal penampilan Piko sendiri, kenapa akhirnya di sini lo menggunakan kacamata? Apakah itu emang dari Mas Angganya atau preferensi pribadi? Kalau kacamata kebetulan emang dari Mas Angganya. Maksudnya kalau secara karakter gue nggak terlalu, secara appearance gitu ya, gue emang nggak terlalu ini sih minta apa segala macam. Terus ngebayangin aja kayaknya cocok mungkin gitu ya si karakter Piko yang sebagai mahasiswa seni rupa, kayaknya cocok dikasih lo kacamata gitu. Dan akhirnya kayaknya goes well gitu ya sama si karakternya itu sendiri sih gitu. Nah, sementara Angga sendiri kan tag guy kan identik dengan yang kacamata ya, dan akhirnya lu nggak menggunakan itu emang dari sananya atau lu sendiri yang ini? Ya, kalau untuk itu kayaknya enggak sih, emang aku juga nggak tahu sih kenapa dengan urusan kacamata dan tidak. Benar, jadi satu yang lo inget gak sih waktu itu Mas Angga bilang tentang kayak stereotype gitu loh. Jadi si Mas Angga tuh dia punya vision gitu di film ini. Kan itu tadi ya, biasanya kalau kayak seniman tuh lusuh, berantakan gitu ya. Atau misalnya kayak tadi lu bilang tag guy itu kacamata nerdy, apa sih bahasanya yang kayak ya kayak gitulah gitu. Justru Mas Angga tuh pengen ngerombak si stereotype itu sih, pengen kayak ngerubah pandangan kita tentang bagaimana sebuah karakter harusnya terlihat, tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu. Misalnya kalau dari gue pribadi ya, misalnya kalau lu mikirin pelukis, gue nggak tahu siapa yang muncul di pikiran lu sih gitu. Misalnya zaman sekarang tuh siapa ya, Alec John gitu misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain, salah satu referensi yang gue ambil gitu misalnya ada Mas Arin Sunario. Dia secara look nggak kelihatan kayak pelukis sama sekali gitu loh, mejaan, celana chino, kacamata, tapi sebenarnya dia lukisannya miliaran gitu. Jadi kayaknya itu yang justru Mas Angga pengen kasih, mungkin begitu pun dengan karakter Ucup gitu ya. Tadi kan lu nyebut ada 2 nama pelukis gitu. Kayaknya lu lumayan gapa nih soal Gapa tuh Be? Sorry. Mahir Okay. soal lukisan. Waktu lu ngedalamin film ini tuh lu risetnya sejauh mana sih? Apakah lu juga mempelajari banyak pelukis, ngeliat langsung, observasi itu? Kalau buat Angga ya soal lu jadi hacker gitu, sedalam apa lu mempelajari soal hacking gitu buat film ini gitu? Ini
Kalau gue udah mulai nyaman nih, gue udah mulai nongkrong nih gue nih. Ya santai aja ya. Kalau pelukis kan emang kebetulan pas project ini kita semua emang diberikan ruang yang besar lah untuk eksplorasi gitu ya. Gue pribadi waktu itu dikirim ke Jogja emang untuk ngobrol sama 2 maestro pelukis di Indonesia, Mas Warmanto sama Pak Deddy Supriyadi. Itu cuma 2 di antara I don't know man, puluhan ratusan mungkin ya gitu maestro lukis di Indonesia. Dan akhirnya gue emang jadi ngulik sih, dan gak cuma ngulik tentang bagaimana pelukis itu berpikir, bagaimana pelukis itu melukis gitu ya, tapi lebih dari itu akhirnya gue juga belajar misalnya tentang industri lukis di Indonesia. Kan selama ini gue gak pernah tahu sih, kayak tiba-tiba ada orang Indonesia pameran aja di luar negeri, kita kan gak pernah tahu sebenarnya gimana. Oh ternyata ya di dalamnya juga ada politik di industri itu, hal-hal seperti itu yang mungkin sebenarnya secara karakter nggak terlihat gitu, maksudnya tidak disampaikan gue dialog sama dia atau apa, mungkin enggak, cuma kan sebagai seorang pelukis di film atau di universe-nya Mencuri Raden Saleh itu kan sesuatu yang lu pasti punya lah ya di knowledge lo gitu, jadi hal-hal sampai ke situ sih waktu itu. Ya kalau gue kebetulan gue bersyukur banget sih bisa ada di film Mencuri Raden Saleh ini gitu, karena benar-benar diberi keleluasaan yang sangat besar sih sama Mas Angga gitu, apalagi tentang develop karakter masing-masing gitu. Karena gue ngerasa dari mulai pre-production sampai syuting kita benar-benar kayak dikasih kebebasan untuk menari seluas mungkin gitu terhadap setiap karakter masing-masing gitu. Kita bisa kayak menginterpretasikan sendiri gitu kira-kira karakter yang ingin kita bayangkan, ingin kita tampilkan di film itu seperti apa gitu. Salah satunya Ucup sendiri gitu, karena gue bersyukur banget ini mungkin salah satu kayak persiapan yang menurut gue cukup matang gitu dibanding sama film-film sebelumnya yang pernah aku peranin gitu. Karena di sini kebetulan aku sebagai hacker dan bener-bener nol besar sih sebenarnya, kayak nggak tahu dunia hacking itu seperti apa, jauh banget sama kayak komputer tuh kayak gimana gitu, menyelaminya tuh susah banget gitu. Soalnya kayak biasanya kalau main komputer ya udah Microsoft Word aja, mentok udah kayak nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Kayak betul tiba-tiba harus tahu coding itu seperti apa, terus kayak hacking gimana, terus kayak menyelami bahkan sampai deep web, dark web itu kayak wah mind blowing banget gitu. Dan bahkan ada di salah satu proses workshopnya, kebetulan itu sangat menarik banget. Kita banyak banget ngulik hal-hal yang nggak pernah gue pikirin gitu selama hidup gue. Bahkan ada salah satu yang membuat gue tercengang karena gue nggak pernah terbayang gitu akan ternyata wah sangat berbahaya sekali ya dunia internet. Gue diperlihatkan kayak salah satu tempat di internet yang bisa mengakses CCTV manapun. Wow. Bisa lo bayangin, lo ngerasa mungkin CCTV adalah tempat yang paling aman buat lo, kayak bisa di tempat justru lo di mana dikrek orang luar ya buat kejaga ya, sedangkan kayak ternyata orang luar itu bisa mengintai lo dengan nyaman dan santai dan nggak perlu kayak lo nggak sadar. Dan itu yang bikin gue kayak wah sampai segininya ya ternyata kayak ketakutan terhadap teknologi yang mungkin cuma dikuasai oleh sebagian kecil bisa disalahgunakan berarti, dan bisa disalahgunakan dengan gampang. Dan gue ngeliat kayak wah cukup berbahaya. Jadi menurut gue teman-teman yang ini baik banget sih sebenarnya, teknologi itu adalah ya bisa dibilang ada positif, ada negatif, ada hitam dan putih, tinggal gimana cara kita menyikapinya itu gitu. Jadi menurut gue ya penting untuk kita pelajarin, karena kita juga jadinya bisa membentengi diri sendiri juga kalau kita aware sama teknologi kan. Tapi ya harus digunakan sebijak mungkin sih sama orang yang emang sedang mempelajari hal tersebut. Karena lu tuh sampai ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh ya. Lu ngeliat hal-hal yang lu nggak boleh lihat dong sebenarnya. Tapi berarti setelah lu ngelihat itu bikin lo makin yakin gak sih sama karakter Ucup? Iya. Iya gak sih? Ya. Karena sebelum itu
jujur gue masih kayak bingung, gue masih cukup kayak mencari-cari kira-kira gimana sih si Ucup ini gitu. Tapi semenjak gue akhirnya terjun langsung ke dunia tersebut gitu, gue kayak ngerasa wah pencerahan sekali. Sangat possible berarti ada orang kayak Ucup di dunia nyata gitu. Nah, ketika datang tawaran proyek film ini gitu kan, sebenarnya yang bikin kalian tertarik untuk join itu apa sih? Apakah karena genre-nya yang trend di Indonesia dengan budget yang mahal gitu kan, atau sebenarnya karena karakter yang diperankan oleh kalian gitu? Tapi kan sementara tadi Angga bilang sebelumnya masih sangat gray area gitu kan, abu-abu nih dengan karakter yang dimainkan gitu. Apa tuh? Kalau dari gua pertama-tama emang udah lama pengen kerja sama Mas Angga Sasongko sih. Itu kayaknya salah satu alasan. Ya kayak siapa yang direct Mas Sasongko, kayak oke, apa nih ceritanya, langsung ada ketertarikan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa dipungkiri sih tentang si genre heist dan action ini menjadi salah satu tantangan tersendiri buat gua pribadi gitu, terutama selama di beberapa film terakhir ini. Gue sempat memainkan film-film period gitu ya, period movie, tapi mungkin semuanya berbalut dalam payung besar drama gitu ya, drama movie. Dan kayaknya ketika gue mendengar kata action heist, itu buat gue jadi kayak challenge, dan gue anaknya nggak bisa ditantang bro. Gue kayak, lu bisa nggak? Bisa, kalau nggak tahu tantangannya apaan. Tapi gue bisa dulu gitu, gue orangnya. Jadi begitu denger itu, gue langsung pengen ngambil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, begitu gue tahu ternyata yang mainnya teman-teman semua ada di sini gitu, itu buat gue kayak kesempatan untuk bisa bermain sama teman-teman yang paling berbakat mungkin di Indonesia hari ini gitu ya, the next generation of actors and actress di Indonesia. Dan buat gue akhirnya jadi kayak bisa bersatu, bergabung, berkolaborasi. Buat gue itu harus banget dilaksanakan dan direalisasikan. Sebenarnya jawaban gue udah diwakili banyak banget sama Iqbal gitu. Karena iya, menurut gue nggak ada hal yang bisa membuat gue akhirnya memutuskan untuk menolak film ini sih. Itu kayak pertama kali dengar ini aja udah membuat gue sangat tertarik gitu, apalagi dibalut sama tema sejarahnya yang menurut gue jarang banget sebenarnya untuk kita kulik dan kita ketahui bahkan gitu. Apalagi mungkin bagi remaja yang sekarang literasinya masih rendah gitu. Even gue sebelum ini mungkin nggak terlalu aware sama Raden Saleh. Itu men, iya kan? itu buat gue jadi penting sih, karena kayaknya tema lukisan tuh terlepas dari action sama heistnya ya, tapi lukisan itu sendiri kayaknya juga jarang dibahas gitu di perfilman Indonesia. Mau ceritanya nyuri kayak, mau drama kayak, mau apa kayak, si lukisannya tuh jarang dibahas. Dan buat gue akhirnya jadi tahu Raden Saleh, dan semoga ini bisa jadi jembatan sih buat teman-teman di sana juga gitu. Karena semoga dengan adanya ini ya kita jadi semakin banyak tahu tentang seniman-seniman yang ada di Indonesia gitu. Karena menurut gue dengan hasil karya beliau yang sampai saat ini melegenda banget, menurut gue banyak banget sih hal-hal yang bisa kita petik gitu loh, yang kita bisa pelajarin dari beliau gitu. Apalagi kayak beliau di tahun segitu aja bisa membuat karya yang sehebat itu gitu. Kenapa kita tidak berusaha mencoba membuat karya lainnya yang mungkin bisa jadi legacy kita di masa mendatang? Udah cakep. Oh lu udah. Masih oke ngobrol. Tadi kan ada. Halo. Lanjut aja. Oh, vibe selama syuting sendiri gimana? Kan kebanyakan nih di 6 cast utamanya adalah anak-anak muda. Vibe-nya sendiri selama syuting kayak gimana sih, Bang? Iya. Pasti. Parah men. Wah, kayak nongkrong abis. Bukan kayak nongkrong gimana ya? Maksudnya memang secara karakter kan, terutama Piko sama Ucup sih. Memang kan kita di sini apa bilangnya? Apa kayak dynamic duo gitu lah ya. Iya kayak Di mana Ucup, ada Piko. iya kayak gitu. Selalu lu tau lah pasti kan ada di geng nongkrong kan ada yang kayak gitu, yang kayak bareng mulu lah, pulangnya bareng, ketemu bareng. Nah emang karena karakternya seperti itu, tapi memang karena kebetulan mungkin ya seumuran, dan seprofesi, dan satu lingkungan kerja gitu. Dan memang sebelumnya belum pernah jadi bareng sama Angga kan. Dan begitu main, ketemu, ya udah benar kayak langsung gitu aja sih. Banyakan ketawa, justru malah kalau ada adegan-adegan yang
heavy gitu ya, kalian kayak ntar lu kita fokus dulu karena kalau enggak ada aja ntar Umay lah, Are lah, ada aja mulutnya kan sampah kan semua kan? Ada aja ya? Umay apalagi ya? Mulutnya kan ada aja kayak ada aja deh pokoknya, jadi kayak harus justru menjaga kondusifan gitu ya, lebih susah ditenanginnya daripada dikumpulinnya buat main gitu ya. Dari lu semua, gue jadi penasaran belakang layarnya nih. Belakang layarnya tuh yang paling paling ribut, terus akhir gara-gara lu jadi susah ngetek nih gue nih gitu. Siapa sih? Tapi sebenarnya kita kalau udah set, udah take, udah ada kamera tuh kita justru jarang kan. Iya, kita keep it profesional lah. Iya. Tapi begitu misalnya udah di luar sih kita udah saksi. Iya, kalau udah selesai terus kita kayak baru. Aduh. Ngebahas. Terus kan kalian berenam ya? Iya. Akhirnya jadi beneran berteman banget nggak sih, atau emang dari sebelumnya juga udah berteman banget gitu? Nah, sebelumnya tuh gue belum pernah ketemu sama teman-teman ini. Iya. Tapi maksudnya tahu lah, siapa yang nggak tahu tahu Angga Yunanda kan. gitu kan? Tahu, cuma belum main karena mungkin belum pernah seproject apa segala macam, selalu dengan project masing-masing. Jadi itu tadi yang gue bilang, kayaknya kita berada di dunianya masing-masing, dan then tiba-tiba 6 anak setan ini dikumpulin gitu loh. Rusak jadinya beneran kayak apa ya? Tapi itu yang gue harapin juga bisa dilihat nanti di layar sih, si chemistry yang kecil. Lu tau kan kalau temenan kecil-kecil yang gitu deh, yang kayak nggak perlu usaha, tapi lu tahu kalau mereka emang benar temenan, itu yang gue berharap bisa kayak. Kedekatan itu terjalin sampai setelah syuting atau gimana? Maksudnya nongkrong bareng misalnya di mana Terlepas gitu? dari jadwal ya, masih banget Masih, nongkrong. iya. Gitu. Lagi nyari jadwal. Dari karakter yang kalian perankan gitu kan, tadi Iqbal mendalami soal seni lukis, Angga juga sampai yang black gitu, yang black webnya gitu, maksudnya Dibuat. di web. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin jadi catatan gitu ya buat kalian di project ini? Terus tadi Iqbal kan juga bilang ini film Mencuri Raden Saleh diisi dengan aktor-aktor muda generasi sekarang gitu. Iya. Menurut Iqbal atau juga Angga, sebenarnya ini menjadi pertanda apa sih gitu untuk next di industri filmnya sendiri gitu, dengan aktor-aktor generasi sekarang mungkin yang ditandai yang ada di Mencuri Raden Saleh gitu. Kalau gue selalu percaya sama yang namanya regenerasi sih. Itu selalu ada di kepala gue, maksudnya kesuksesan, popularitas, bahkan keikonikan sebuah karakter buat gue itu akan selalu berputar gitu ya, akan selalu ada di zamannya. Dulu misalnya punya Rano Karno, kemudian ada Oki Alexander gitu misalnya, itu tuh akan selalu berputar gitu ya. ADC, film-film kayak gitu tuh akan selalu regenerasi dengan film-film baru gitu. Dan gue ngeliatnya justru dengan adanya Mencuri Raden Saleh, 5 teman-teman gue ini jadi apa ya, sesuatu yang fresh aja sih, beneran anak-anak muda yang berkarya di universe mereka masing-masing, terus akhirnya bisa disatuin dan berkarya bareng bikin satu project yang ambisius kali gue bilangnya gitu ya. Itu jadi sesuatu yang fresh banget sih gitu. Dan regenerasi ini menurut gue penting banget sih. Semoga nanti kita bisa ngebukain jalan juga gitu ya lewat film ini, buat nanti regenerasi lagi yang dibawa akan jadi terus ada. Dan film ini menurut gue membuktikan kalau gak ada hal yang mustahil sih. Betul. Untuk dikerjakan dan dilakukan. Betul. Karena mungkin sebelum ada film Mencuri Raden Saleh, gue ngerasa kayak gue nggak mungkin lah bisa seproyek sama Iqbal, gue nggak mungkin lah bisa seproyek sama Ari Irham dan lain-lain, teman-teman Umay sama Rachel sama aku gitu. Karena menurut gue film Indonesia masih kayak terlalu terkekang sama kayak lo harus di sini gitu. Karena menurut gue padahal banyak gitu hal yang bisa kita explore, banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, dan semoga kalau mau dan semoga ini jadi kayak ya jalan pembuka yang manis lah untuk perfilman kedepannya gitu. Karena gue ngerasa gak ada hal yang mustahil sih. By the way, ini film pertama kali nama Angga ya? Mas Angga Sasongko? Iya. Approaching-nya sendiri sebenarnya apa untuk di... Ya kalau approach lo dulu deh, mungkin ya aku bisa lagi. Iya, gua pertama kali ngobrol sama Mas Angga itu tahun 2018 ya, 2018. Masih jauh sebelum skrip itu ada, sinopsis itu ada, itu masih jauh banget gitu. Cuma udah sempat dengar kata-kata Mencuri Raden Saleh dari 2018. Bahkan dari film gue yang sebelum Ali syuting tuh gue udah denger sebenarnya. Udah lama banget gitu.
Terus kalau secara approach gue sebagai pemain ke director sendiri, I have such a big respect buat dia sih. Dan gue selalu berusaha untuk memandang beliau tuh lebih kayak ke teman, kayak ke abang gitu. Jadi gue juga punya keleluasaan untuk bertanya, diskusi, bukan yang kayak mas sorry nih gue mau nanya, enggak yang gitu. Gue bisa yang kayak, lu tau kan gue pasti kayak bro lu gini nih, menurut lu gimana? Gue berusaha munculin itu karena buat gue akhirnya trustnya itu, respectnya munculnya di situ, bukan karena respect takut gitu loh, tapi respect emang beneran karena gue appreciate dia as a director. Oke, ya kalau aku sendiri pertama kali ketemu Mas Angga tuh kalau nggak salah di 2020 saat udah mulai COVID mereda gitu, dan emang tertarik banget sih setelah diskusi panjang lebar gitu, karena kebetulan entah kenapa project dan film-film Mas Angga itu selalu membuat gue tertarik untuk suatu saat pengen kerja bareng sama beliau gitu. Apalagi ini jadi salah satu film yang paling ambisiusnya beliau udah kayak membuat film ini di kepalanya kayak udah lama banget dari 2015 sampai 2017 gitu, dan ini salah satu project yang paling besar gitu bagi sinema yang menurut gue ya nggak ada alasan untuk bisa membuat kayak gue. Dia orangnya jago banget convince orang. Iya. Tahu kan lu dia kalau udah maunya apa tuh dia bisa banget beneran yang wow bisa banget sampai kayak iya udah iya gue lakuin gitu. Eksekusinya emang bagus ya. Oke.